Halo teman-teman semuanya, terima kasih ya yang sudah mengklik video ini. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada. Amin. Nah, di video kali ini aku mau masukin anggaran di bulan Oktober ya teman-teman. Kemarin kan aku udah bikin video untuk budget di bulan Oktober. Apa aja yang aku butuhkan selama 1 bulan itu ya teman-teman. Dan sekarang aku mau masukin uangnya ke dalam dompet pintar ini. Nah, untuk evaluasi di bulan September kemarin itu benar-benar nggak ada ya, benar-benar kosong, nggak ada yang tersisa. Nah, ini untuk anggaran di bulan Oktober ada sebesar 2.450.000. Sebenarnya anggarannya itu kan 2.700.000, tapi kan ada beberapa yang harus aku transfer ya teman-teman, nggak aku pegang cash gitu. Seperti listrik, terus wifi, nah itu harus ditransfer. Nah, di sini aku mau masukin uangnya sesuai dengan jumlah yang sudah aku tentukan di awal bulan Oktober. Sebenarnya video ini tuh udah telat banget ya teman-teman, karena udah tanggal 20-an gitu. Ini tuh sebenarnya aku tuh nge-recordnya itu udah dari awal-awal bulan aku tuh udah nge-record untuk video budgeting ini. Tapi jiwa males aku tuh lagi benar-benar parah banget. Aku males untuk ngedit, males untuk ngisi suara. Makanya sekarang baru bisa aku upload videonya, karena moodnya itu udah lumayan membaik untuk bisa upload di YouTube lagi. Karena kan aku lebih sering itu upload di Instagram ya teman-teman. Dalam mengelola keuangan, menurut aku cara ini tuh paling efektif banget di aku, karena aku udah tahu budget mana yang harus aku utamakan, terus budget mana yang harus didulukan gitu ya teman-teman, bukan hanya sekedar keinginan semata. Nah, kalau misalkan budgeting seperti ini, kita kan udah tahu alokasi uangnya tuh kemana aja, seperti untuk belanja bulanan, belanja mingguan, untuk SPP anak, untuk dana darurat, untuk dana jaga-jaga, untuk listrik dan lain-lain. Nah, sebenarnya mungkin untuk sebagian orang ini tuh caranya tuh ribet, karena harus dipisah-pisahin setiap anggarannya. Tapi kalau untuk aku ini tuh benar-benar bermanfaat banget. Benar-benar bermanfaat banget lah dipisah-pisahin seperti ini. Jadi tahu anggaran mana yang untuk belanja, anggaran mana untuk listrik. Pokoknya aku seneng banget setelah menemukan metode ini. Aku juga nggak tahu siapa pertama kali penemu metode seperti ini. Ini harus benar-benar berterima kasih banget pada orang yang pertama kali menemukan metode seperti ini, karena membantu banget untuk ibu-ibu rumah tangga yang seperti aku, yang penghasilannya hanya dari suami yang tidak terlalu besar, terus sering boncos di pertengahan bulan. Nah, semenjak menerapkan budgeting ini benar-benar berasa banget udah nggak pernah lagi boncos di pertengahan bulan. Terus uang yang kita kelola itu lebih teratur, lebih terlihat gitu ya, kemana aja arahnya, kemana aja keluarnya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman untuk aku masukin anggaran di bulan Oktober ini. Dan ini sesuai dengan budget yang sudah aku tentukan di awal bulan Oktober. Kayaknya untuk zaman sekarang ibu-ibu rumah tangga tuh bener-bener harus pinter-pinter banget untuk mengelola keuangan agar cukup ya teman-teman untuk 1 bulan ke depan. Apalagi keuangannya yang tidak terlalu besar seperti aku ini, harus benar-benar bisa mengelolanya dengan baik agar cukup untuk hidup dalam 1 bulan ini. Dalam membuat budgeting seperti ini bukan berarti kita pelit ya teman-teman, apalagi membatasi untuk makan, untuk kebutuhan hidup itu enggak ya. Tapi dengan budgeting seperti ini kita lebih bijak dalam menggunakan uang, karena semuanya itu kan sudah ada posnya masing-masing. Nah, ini ada uang sebesar 300.000 rupiah, ini tuh untuk keperluan anakku ya teman-teman. Di sini untuk nabung anakku 100.000 dan untuk jajan anakku selama 1 bulan itu 200.000. Nah, aku masukin aja ke dalam dompet pintar. Aku ambil 50.000 ini untuk jajan anakku selama 1 minggu. Nah, aku masukin uang 50.000 ini ke dalam dompet kecil ya teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya dompet kartu yang aku alih fungsikan sebagai dompet uang seperti ini ya.
Nah, di sini tuh udah aku pakein nama untuk uang jajan anakku, uang aku pribadi, dan untuk yang lain-lain. Ini tuh enak ya teman-teman karena dompetnya kecil, terus slot kartunya juga banyak dan bahannya juga seperti kulit sintetis gitu, jadi enak banget. Aku juga nggak tahu sih ini kulit apa, kulit atau bukan, tapi ini enak banget, nggak kaku gitu untuk bahan dompet kecilnya. Karena kalau untuk sehari-hari nggak mungkin kan aku bawa dompet pintar ini karena ini tuh besar gitu ya. Dan semua uang tuh ada di sini. Kayaknya tuh ngeri aja kalau misalkan bawa dompet pintar yang seperti ini. Nah, di sini aku ada uang recehan yang aku kumpulkan selama bulan September kemarin ya, teman-teman. Nah, di sini uang recehannya juga nggak terlalu banyak karena kalau 5 ribuan itu susah ya teman-teman didapetinnya. Paling ini tuh dari sisa uang pulang dari warung, uang belanja. Nah, ini biasanya aku tukerin ke 5 ribuan. Nah, kalau misalkan disengaja gitu ya 5 ribuan itu kadang susah. Paling dapat cuma satu atau dua aja. Nah, di sini untuk uang 5 ribuannya ada 21 lembar ya teman-teman kalau nggak salah. Ini juga susah banget aku ngumpulinnya karena kan budget aku setiap bulannya juga nggak terlalu besar, terus juga jarang banget ada sisa, dan ini tuh uang recehannya itu bener-bener dari hasil aku sendiri ya teman-teman, bukan dari sisa belanja gitu. Ini tuh dari hasil aku nukerin karena kan aku juga ada online shop kecil-kecilan ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada keuntungan dari penjualan biasanya aku tukerin atau aku isi challenge kalender. Karena aku tuh suka banget challenge kalender, apalagi kalau misalkan challenge kalendernya itu full, itu bener-bener aku kayaknya tuh merasa bangga gitu, merasa senang. Nah, di sini aku masukin untuk 2000-annya ke dalam challenge 2000. 2000-annya ini cuma ada 2 ya teman-teman. Terus untuk 1000-annya aku nggak tahu, ini aku lupa ada berapa, tapi aku masukin juga untuk 1000-an ini ke dalam challenge 1000. Nah, untuk uang 1000-an ini aku tuh suka banget ya teman-teman karena 1000-an kertas itu susah banget didapetin. Biasanya kalau kembalian 1000 itu biasanya aku dapet koin, nggak dapet kertas kayak gini. Kalau untuk yang kertas kayak gini tuh susah banget untuk 1000-an. Nah, ini aku mau masukin challenge 5000-nya. Challenge 5000 ini aku pisahin ya teman-teman. Ini tuh adanya di binder warna pink aku. Nah, di sini juga untuk tabunganku, challengeku itu nggak terlalu banyak. Untuk tabungan aku cuma ada saving funds dan dana darurat. Dan untuk challenge cuma ada challenge 5000 dan challenge kalender. Nah, di sini aku tuh sedih gitu ya teman-teman karena aku tuh udah nge-record untuk masukin uang challenge kalender ini, tapi ternyata pas aku lihat itu nggak ke-record. Pas aku coret tanggalnya, pas aku masukin uangnya itu bener-bener nggak ke-record teman-teman. Dan di sini untuk challenge kalendernya udah full ya, dan aku di sini dapat 466.000. Dan ini untuk challenge kalendernya aku nggak 1 bulan full ya teman-teman. Pokoknya seadanya uang aja aku pasti isi challenge kalender ini. Karena kalau challenge kalender ini full kan lumayan ya hasilnya sebanyak 466.000. Dan rencananya aku mau belikan untuk challenge kalender aku yang sudah full duluan. Itu aku mau belikan logam mulia, tapi aku juga belum tahu mau beli logam mulianya di mana, di toko emas kah atau di Pegadaian. Boleh dong bunda-bunda di sini yang sudah nabung logam mulia duluan. Boleh dong komen-komen lebih baik aku beli logam mulia tuh di mana ya, di Pegadaian kah atau di toko emas, yang lebih baik itu di mana. Nah, teman-teman, ini aku udah selesai ya untuk masukin challenge-nya dan udah masukin untuk budget di bulan Oktober. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video aku sampai sejauh ini. Mohon dukungannya ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Karena satu subscriber dari teman-teman semuanya itu benar-benar sangat berarti untuk aku. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Bye-bye.